Gua Holly Balai. Holly balai-balai. Kata orang, muka gue ini kayak orang Arab. Padahal emang gue Arab, keturunan Madura. Tapi onderdil gue kecil. 20 cm. Ngomong-ngomong soal 20 cm, gue punya cerita nih. Jadi pada saat gue pulang dugem beberapa waktu yang lalu, gue sama teman gue berdua nih, dari lantai 30 turun ke basement. Biasa. Kita lewat lift, udah, gue tekan nih tombolnya, tit. Pintu tuh ketutup dong. Tiba-tiba ada tangan yang nahan. Wih, gede banget nih tangan. Udah, akhirnya itu pintu nggak jadi ketutup, kebuka nih, set. Gue diemin dong. Pas dia masuk, badannya kecil. Agak masuk lagi, kakinya gede. Kayak gorila. Wah. Gue pikir dia cuma sendiri. Ternyata dia berdua sama temennya. Wah, pakai jaket kulit, badannya gede. Kakinya yang kecil. Jadi ngeplek-ngeplek gitu. Nah, yang badannya gede itu, dia berdiri di sebelah gue pas. Kan gue tipe orang pemerhati ya. Jadi gue ngeliatin gini aja. Wih, rantainya gede banget nih. Biasanya kan orang kalau pakai rantai tuh ya paling nggak kalau nggak dompet, ya pisau lah ya. Tiba-tiba dia mau ngeluarin nih apa yang tersangkut dari rantainya tersebut. Wah, udah takut gua. Pas dibuka, udah rapi belum, say? Bodo amat. Terus tiba-tiba yang tadi nyisir bilang gini, tangannya gini nih. Pilek nih. Kayaknya masuk angin deh. Gue denger, astagfirullahaladzim. Terus yang tadi begini, kenapa suka ya? Najis. Untungnya pintu lift kebuka nih, ting. Gue keluar langsung kabur ke parkiran. Pas di parkiran, gue masuk ke dalam mobil kan. Kayak biasa, gue kalau pulang itu pasti nyalain radio di jalan. Gue dengar berita kalau ada anggota dewan pada saat ngomong mikrofonnya mati otomatis. Tapi pada saat dia lagi ngomong mikrofonnya nyala. Gitu terus. Akhirnya kan dia kesel kan, gondok dalam hati. Akhirnya dia teriak, LGBT! Wih, semua orang pada ngeliatin dia. Gara-gara semua orang terpaku sama dia langsung berubah. Hai. Terima kasih, gue Holly Balai. Holly balai-balai. Nanda, Saya Holly. Kita di acara Nanda dan Holly Balai Spesial. Oh, tadi lo digodain. Bukan tadi deh. Kan tadi. Kapan tuh? Nggak tahu deh. Udah stop. Itu cuma buat materi stand up doang kok. Ya, nggak beneran. Enggak beneran. Oke. Tapi Om, kita ada sesuatu yang saat ini sedang viral dibicarakan di Twitter. Apa tuh? Nah, ini dia videonya. Terkini, Kedubes Inggris di Indonesia mengibarkan bendera LGBT dan diunggah melalui akun resmi Instagram @UK-Indonesia. Pengibaran bendera LGBT ini tentu menyulut kemarahan masyarakat Indonesia karena LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menimbang kejadian-kejadian tersebut, untuk menanggulangi persoalan perzinahan dan penyimpangan seksual menjadi sangat penting untuk mengesahkan revisi KUHP yang di dalamnya mengatur tentang rumusan tindak pidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seksual. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan,
Dengan demikian, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Ini masih Selaku pimpinan 2 rapat, menit, pimpinan. kami menyampaikan... Gila keren ya, dimatiin mikrofonnya. Keren, dimatiin keren. Kalau menurut Om sebenarnya regulasinya yang bener tuh gimana sih? Emang harus dimatiin ya kalau kita beda pendapat? Kalau menurut Sekjen DPR, ada tatib yang menyebutkan bahwa aturan rapat dibuat mic itu setiap 5 menit orang yang bicara otomatis mati. Gitu. Nggak boleh nambah? Ya boleh. Ketua gitu kan, Izin. pimpinan sidang, saya mau bicara lagi, tunggu, tunggu. Terus-terusan kan. Kayak ngajak ribut ya? Ngajak ribut, terak gitu ya. Anggota dewan kadang-kadang kayak bener omongan Gus Dur ya, kayak anak TK ya. Sampai hari ini omongan Gus Dur gue lihat di DPR masih aja kelakuan yang aneh-aneh. Terus emang itu nggak bisa berubah atau gimana ya? Ya itu masalah mental, masalah apa namanya, spirit kejuangan yang dimiliki oleh anggota dewan tuh, idealismenya ya, rasa nasionalismenya dan visinya tuh. Jadi banyak anggota dewan jadi faktornya ya karena faktor duit, ada faktor ya macam-macam. Faktor keturunan. Ya karena anaknya siapa gitu kan. Enak juga ya. Enak juga ya. Anaknya pembesar. Iya, pembesar ya. Bisa diibahkan tahta gitu ya. Tapi itu kenapa sih terjadi kan? Karena konteks dari pembicaraan yang dibicarakan dalam mikrofon yang dimatikan itu ada yang hubungannya sama LGBT. Dan ini mengambil cerita atau mengambil kesimpulan dari ada berkibarnya bendera logo LGBT atau bendera pelangi di kedutaan Inggris. Tunggu, konteksnya ini harus diproporsikan. Jadi dalam konteks rapat, mic dimatiin. Terus berapa waktu yang lalu ada bendera pelangi berkibar nih di kedutaan Inggris. Betul. Ini ada pendapat-pendapat yang macam-macam. Jadi kalau kita bicara secara regulasi ya, aturan internasional ya, itu yang namanya kedutaan tuh negaranya dia sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita masuk halaman kedutaan, itu masuk ke negara dia tuh sebenarnya. Itu ada regulasinya tuh. Jadi dalam persepsi bahwa halaman itulah negaranya Inggris gitu kan, ya dia sih boleh aja naikin apa aja, mau ngapain di situ ya terserah dia. Tapi jadi baru tahu nih saya. Nah, tapi kalau dia kebetulan, bukan kebetulan, setiap negara kan punya perwakilannya ya, kedutaan-kedutaan di setiap negara di luar dari negaranya. Kayak Inggris itu kan di Inggris, Eropa punya perwakilan Indonesia. Ini kan di Indonesia. Iya kan? Bukan di Inggris. Kalau di Inggris dia mau naikin bendera terserah, mau apa aja, di bendera LGBT gitu kan. Tapi ini di Indonesia. Nah, disinilah berarti regulasinya, berarti peraturan yang tadi itu kalau di halamannya itu ada negaranya dia gugur dong. Nah itu dia, kita bisa perdebatkan, bisa diskusikan sih, bukan perdebatkan. Iya, kita diskusikan ya, apapun kita harus diskusikan. Harus, jadi kita tahu nih, ya kan? Ini gimana nih? Salah apa enggak nih Inggris naikin bendera pelangi LGBT itu kan? Kesannya kan jadi kayaknya Inggris memang, ya negara Inggris atau Amerika kan memang negara yang memang mensupport, bukan mensupport, sudah ada aturannya tentang LGBT itu. Ya oke-oke aja. Malah perkawinan sejenis gitu kan di Amerika 50 negara bagian itu udah disahkan gitu loh bahwa perkawinan sejenis nggak ada masalah. Tapi di sini kan menyangkut masalah agama ya. Kalau Indonesia kan mayoritas Muslim. Kita ada rambu-rambu moral. Jadi ya karena itu selama LGBT itu tidak mempengaruhi tatanan sosial masyarakat kita, tidak membuat kerusakan, ya apa yang ada dan terjadi itu menjadi satu fenomena sosial aja gitu loh. Dan jadi, dia kan manusia juga kan, nggak mungkin. Betul. Cuma nanti kan konteksnya berarti si perwakilan dari anggota dewan tersebut yang ingin ada hukum yang jelas atas itu patut diapresiasi atau gimana nih Om? Karena kan mikrofonnya dimatiin nih. Kalau ini ngomong mikrofon dimatiin, iya, perlu diapresiasi apa enggak? Iya. Kan tadi udah dikasih tahu. Enggak, konteks pembicaraannya kamu dia. Kamu nggak mengerti maksud saya. Kalian mengerti tidak? Maksud saya. enggak, maksudnya dari pembicaranya si itu. Pembicaraan si Puan. Si Ibu yang si anggota dewan. Betul. Lagi bicara tiba-tiba mati. Ya. Karena ini kan gara-gara si bendera LGBT itu berkibar di kedutaan Inggris, sementara ada aturan di mana di halamannya dia adalah negaranya gue. Begini.
Jadi sesuatu informasi bingung, Om. Setiap kejadian politik ya, misalnya dalam konteks rapat, ya kan, rapat yang dibahas apa nih rapatnya? Kalau nggak salah kemarin masalah KUHP tentang kekerasan seksual juga ada di situ lah. Si orang PKS ini mau bicara masalah LGBT gitu loh. Karena kan sebelumnya PKS juga termasuk yang mengusulkan di tahun 2020 udah pernah dibuat RUU-nya itu, draftnya udah ada, saya udah sempat baca tentang ketahanan keluarga. Jadi yang saya tangkap kalau saya nggak salah PKS ingin mendorong supaya ada aturan tentang LGBT di Indonesia. Nah, pengusulnya ya PKS, ada PAN, ada Golkar, ada Gerindra gitu ya. Satu lagi apa tuh, ada 5 apa kalau nggak salah. Nah itu kemudian RUU yang sempat dibicarakan di tahun 2020 sampai ke 2021 akhirnya nggak ada pembahasan tindak lanjutnya, itu udah nggak ada. Hilang gitu aja. Nah ini kan masalahnya kalau masalah apa ya, LGBT ya, kita bicara LGBT kan sebenarnya kembali lagi kepada masyarakat. Jadi moral hazardnya itu dari tiang-tiang agama sebenarnya. Jadi selama tidak mempengaruhi atau membuat kerusakan moral di masyarakat, dengan adanya kelompok seperti LGBT itu ya kita sulit juga untuk melakukan tindakan gitu loh. Karena mereka yang menjadi gay atau menjadi lesbian apa semua itu kan ada beberapa faktor. Secara penelitian ya, secara penelitian sampai hari ini udah lebih dari 50 tahun yang mempertanyakan kenapa kok manusia bisa menjadi homoseksual, misalnya menjadi lesbian, menjadi transgender gitu kan. Itu ada faktor-faktor gitu loh. Salah satunya gen gitu ya, ada gen dari ibu itu ada XY berapa lah, ada kodenya tuh. Peneliti tuh melakukan apa penelitian kenapa nih menyebabkan orang kok jadi homo gitu kan, ada faktor apa. Terus ada faktor sosial lingkungan masyarakat katanya. Yang jelas sampai hari ini belum ketemu tuh apa yang menyebabkan orang jadi melakukan penyimpangan seksual gitu. Karena ini udah terjadi ribuan tahun kan. Ribuan tahun. Dari zaman Nabi Lut ya. Nabi Lut. Dimulai dari zamannya Nabi Lut ya sampai dengan sekarang. Yang penting kuatin iman aja lah. Oke, konteksnya ke mikrofon mati apa? Konteksnya ke mikrofon mati itu karena Ibu Puan ini mau. Nah, Ibu Puan ini lo bilang apa? Mrs. dong. Oh, Mrs. dong. Mrs. mikrofon mati. Mrs. mikrofon mati. Nah, tapi emang di zamannya Ibu Puan aja kali ya. Bilang begitu kenapa Mrs. mikrofon mati? Emang dia udah sering matiin mic? Iya, kalau dari cerita sosial media yang saya pernah baca ya, udah ini kasus yang kedua. Kalau emang yang kedua ini kasus yang benar ya, dari mikrofon mati yang berita yang pertama. Kalau pertama kan gara-gara RUU Cipta Kerja tuh. Kalau yang sekarang gara-gara ada pembicaraan tentang LGBT dan lain-lain itu dimatikan. Ya mungkin yang paling tahu ya si Mrs. mikrofon mati itu ya. Yang paling tahu karena bisa jadi faktor memang betul secara teknis dan tatip tadi kan udah dibuat sedemikian rupa 5 menit mati sendiri. Atau rapatnya sudah selesai tapi orang masih mau ngomong ya. Selalu begitu tuh, setiap anggota dewan tuh setiap rapat mau selesai apa ada aja yang bicara terus sampai memperpanjang kan. Terus kalau perpanjang rapat itu berarti kan memperpanjang durasi dong, biaya lagi dong Om. Ya memang betul, bayar listrik segala macam. AC. Ya, yang nanggung kita itu juga rakyat juga. Iya, rakyat juga. Kadang-kadang sadar dong, woi. Kadang-kadang hasilnya nggak jelas juga buat rakyat ya. Iya. Keputusannya gitu kan. Kadang-kadang tumpang tindih aturan dibuat. Iya, di sana dibikin, di sini dibikin, hilang nanti. Tapi ngomong masalah aturan LGBT tadi, lu setuju nggak kalau dibuat aturan di Indonesia? Aturannya konteksnya untuk ngatur apanya dulu nih Om. Jadi kalau ngatur orangnya, sifat atau karakternya itu nggak mungkin ya, karena udah dari sananya. Tapi kalau ngatur tindakannya kayak penjahat aja lah Om. Baik itu normal ataupun LGBT, yang namanya seks sembarangan itu bahaya Om. Iya, betul. Jangan anak kecil lewat dipakai lagi. Nah itu yang nggak boleh. Iya, makanya itu tindakannya yang diatur. Kalau sini sih nggak bisa ya, karena itu dari sananya ya.
Gitu sih, lebih ke arah situ Nyom. Tindakan kriminalnya lah. Ya, jadi misalnya dia penyimpangan seksual, dia melakukan penyimpangan itu di depan umum gitu. Betul. Kan. Laki sama laki kita lihat ciuman gitu kan, depan umum. Jangankan yang laki sama laki, yang normal aja juga itu melanggar norma masyarakat. Itu juga kalau di norma. kita. Di kita ya. Kalau di Indonesia. Kalau luar negeri, ya beda lagi. Luar negeri mana dulu? Itu ya di luar Indonesia. Berarti bukan aturan kita dong. Nggak pernah keluar negeri ya? Udah. Sebenarnya bukan luar negeri, luar kota. Iya, lo kalau misalnya ke Jepang nih, ke Tokyo, itu kan luar kota. Tapi kan di luar negeri dong, luar negeri Indonesia. Jakarta kota bukan? Kota. Oke. Tokyo kota bukan? Kota. Oke. Sekarang dari kota Jakarta kita keluar kota nih, keluar dari kota Jakarta menuju kota Tokyo, kan keluar kota. Iya. Bukan di luar negeri. Berarti itu ringan banget ya. Ringan sekali. Pindah dari sini cuma ke sini doang ya. Itu luar kota. Bisa jadi transmigrasi nggak sih itu? Dibilang luar negeri karena negerinya beda. Itu transmigrasi bukan Om? Bukan, itu urban. Oh, urban ya? Urbanisasi. Istilahnya gue nggak ngerti. Kalau transmigrasi itu dari desa ke kota. Bukan ya? Bukan. Migran. Ya udah kita pelajari dulu lah ya. Jadi intinya gimana? Gue ngomong hol nggak enak banget. Lo manggil lo. Hol lobang. Holi apa sih? Suci dong. Lo kan najis. Ya udah jauh-jauh. Kalau manggil balai, lele. Gue panggil lele ya. Lele. Sini. Tapi mungkin Ibu Puan ini sedang soalnya kemarin terakhir saya sempat lihat di billboard di mana-mana itu emang mau jadi presiden kali ini Ibu Puan ini ya, jadi bikin sensasional terus. Bukan sensasional, zaman sekarang ini penting sensasi. Orang perlu branding. Oh, branding mikrofon mati ya. Ibu Puan mau branding sebagai Miss. Iya, Miss mikrofon mati. Iya benar, bagus ya. Iya. Tapi kalau kita berandai-andai kalau suatu saat dia terpilih nih, misalnya Allah ngasih dia kesempatan untuk jadi presiden, mungkin nggak sih mikrofon dimatikan semua? Bukan alam, tetapi Allah bisa memberikan memang tempatnya sebagai seorang presiden, dia nggak bisa ditolak oleh siapapun ya. Ya kalau udah tapi secara mekanisme itu kan ada pemilu ya, ada orang memilih gitu kan, rakyat memilih siapa presidennya. Jadi ya kita belum tahu nanti calon presiden kan ada Ganjar, mungkin dari PDI ya, mungkin Mbak Puan juga diusung-usung gitu kan. Ada Prabowo. Ada Bapak naik lagi Pak Prabowo. AHY, ya itu yang saya baca di koran, di berita-berita kan. Ada beberapa parpol, ada 3 parpol udah koalisi itu, Golkar, PAN sama apa tuh, PKB. Oh, ini prediksi calonnya ya? Apa udah pasti bakal mereka yang naik? Belum ada yang pasti lah, semua serba mungkin. Jadi Mbak Puan pun ya bisa aja kalau udah banyak dukungan kan mungkin jadi presiden. Oh iya. Ya kan? Tadi kan lo dukung nggak kalau dia jadi presiden? Ya dukung aja sih. Semua lo dukung. Kemarin gua tanya lo kalau Prabowo jadi presiden dukung nggak? Dukung. Kita kan yang penting bisnis. Bisnis apa? Dia jadi presiden urusan apa sama kita? Kita begini-begini. Oh kita nggak ada ya? Oh nggak ada. Begini aja. Oh kita nggak ada ngajuin proposal ke dia. Proposal buat bikin 17-an. Agustus bentar lagi 17-an. Masih lama ya? Bentar lagi iya, Agustus kan 3 bulan sebelum 17-an udah mesti persiapan. Iya. Tapi udahlah, mau gimana pun juga tragedi DPR itu memang selalu ada kisah-kisah komedi ya dalam gedung itu ya. Jadi sebenarnya yang paling lucu tuh kalau gue ya, kalau daripada nonton lo komika, gue kadang nonton perilakunya anggota dewan. Iya lucu-lucu ya. Dulu kan ngomongnya idealis nih, wah kan, pas sudah jadi anggota dewan nggak kedengeran suaranya, atau nggak keras suaranya, tapi di balik kekerasan itu ada maksud, ada hidden agenda. Oh. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga suka, ya udahlah gitu kan. Ya udahlah. Ya, bukan apatis ya, tapi apa? apa adanya.
Ya udah. Apetis. Petis. Petis makanan. Oh, petis itu makanan? Tahu petis, ya. Oh, bukan cocolan gitu ya? Gue bukan apatis, tapi gue tahu petis. Iya. Ada cabenya. Ya udah, terima kasih sudah menonton podcast ini sampai dengan durasi keberapa nih ya? Pokoknya segitu ya. Oke. Jangan lupa di like, di subscribe Dan di subscribe yang penting. komen nggak? Oh, di komen. Oh, komen dong. Komen ya. Komen Kalau ya. misalnya ada yang mau tanya atau ada yang mau komen apa aja ya. Boleh. Kalau boleh juga di share kok. Tapi kalau emang kalian gak suka, di dislike juga nggak jadi masalah sih. Jangan dong, jangan dislike dong. Oh, nggak boleh ya? Jangan Kan dong. suka-suka dia. Ya kalau bisa kan kita mencari orang untuk like sama kita. Oh, bukannya dislike. Tapi saya dislike-nya banyak loh. Tapi kadang-kadang yang dislike populer. Ya. Oke, Orang nggak suka ya, orang banyak nggak suka, tapi dia malah tambah populer. Iya, malah tambah Tahu kan siapa? Banyak kan. Nggak usah diomongin. Nggak usah diomongin. Nanti aja Nanti diomongin aja. ya, kapan-kapan. Boleh saja. Oke. Oke, gue Oli. Gua Nanda. Dadah.